Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nuria Firdaus dengan NIM 190311100093 dari program studi Agroekoteknologi kelas C akan membahas tentang EDP atau erosi yang diperbolehkan guna memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah manajemen sumber daya lahan. Sebelum kita membahas tentang EDP, kita mengulas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan erosi. Erosi merupakan proses hilangnya atau terkikisnya suatu tanah atau bagian-bagian dari tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang terangkut oleh air ataupun angin. Pada dasarnya, nilai suatu erosi itu tidak ada yang nol. Hal ini karena EDP merupakan batas maksimum dari erosi yang boleh terjadi pada suatu lahan tersebut. Nilai erosi yang berada di bawah EDP tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun, nilai erosi yang berada di atas EDP dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sehingga EDP merupakan laju erosi kurang dari laju pembentukan tanah. Nah, untuk menentukan nilai EDP, kita simak video berikut ya. Ketika tidak ada pisau, tangan pun jadi malah dito kang ngebut. aku ada lah, nggak ada cahayanya, nggak apa-apa lagi tapi ya. Setelah melihat video tadi merupakan tahapan dari mencari nilai EDP, di mana video tadi mencari dari kedalaman efektif dari tanah tersebut. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih cara untuk menentukan nilai EDP? Jadi, nilai EDP dapat diketahui dengan rumus EDP sama dengan DE dikali FD dikali BI dikali 10 per T, di mana DE merupakan kedalaman efektif tanah yang diperoleh dengan cara mengebor tanah dan mengukurnya dengan satuan milimeter. Sedangkan FD merupakan faktor kedalaman tanah yang diperoleh dengan mengidentifikasi ordo dan subordo tanah yang sudah dibor tadi. Setelah itu dicocokkan dengan tabel. Untuk tabelnya nanti akan saya tampilkan. Sedangkan untuk BI merupakan bobot isi dengan satuan gram per centimeter kubik. Dan untuk T merupakan umur guna tanah. Nah, ini merupakan tabel di mana nanti untuk mencari faktor kedalaman. Jadi untuk subordonya nanti dicocokkan pada tabel dan nanti bisa diketahui dari faktor kedalamannya. Setelah nilai-nilai yang dibutuhkan dalam mencari EDP diketahui, langkah selanjutnya yaitu beralih langsung ke perhitungan. Jadi di perhitungan kali ini kita menggunakan hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan pada praktikum acara 1, di mana diketahui kedalaman efektif tanah yaitu sebesar 120 cm. Kita ubah terlebih dahulu ke satuan milimeter, yaitu menjadi 1200 mm. Selanjutnya diketahui faktor kedalaman tanahnya yaitu didapatkan 1,0. 1,0 ini didapatkan karena jenis tanah yang diamati yaitu jenis tanah vertisol dengan singkatan earth dan kelas regim kelembapan ustik dengan singkatan AS, sehingga didapat data subordo tanah yaitu aster. Jadi untuk aster sendiri itu memiliki FD atau kedalaman tanah, faktor kedalaman tanahnya itu sebesar 1,0. Selanjutnya untuk bobot isi tanah yaitu sebesar 1,2 kg per desimeter kubik. Nah, itu kita ubah terlebih dahulu ke dalam gram per centimeter kubik, yaitu didapatkan dengan nilai
1,2 gram per cm kubik, dan untuk umur guna tanahnya yaitu sebesar 300 tahun. Nah, untuk penyelesaiannya kita untuk mencari EDP sendiri yaitu DE dikali FD dikali BI dikali 10 per T. Lalu kita masukkan semua nilai yang sudah ada. Dengan DE 1200 dikalikan dengan 1,00 dikali 1,2 dikali 10 dibagi 300. Sehingga menghasilkan EDP 14.000 dibagi 400 dibagikan dengan 300 dan memiliki hasil akhir EDP yaitu sebesar 48 mm per tahun. Jadi untuk nilai EDP pada pengamatan tersebut yaitu dengan nilai 48 mm per tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan dari EDP atau erosi yang diperbolehkan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.